Sobat mahasiswa, setiap dari kita pasti memiliki latar belakang yang berbeda. Tiap kata yang terucap selalu ada jejak pertama yang membentuknya. Bahasa ibu merupakan bahasa yang kita kenal sejak kecil, yang menjadi pondasi cara kita berpikir, memahami, dan berkomunikasi. Namun, ketika memasuki dunia akademik, banyak mahasiswa menghadapi tantangan baru. Perbedaan intonasi, pilihan kata, hingga kebiasaan berbahasa seringkali mempengaruhi kemampuan mereka dalam berbahasa Indonesia secara efektif. Dan disinilah perjalanan dimulai. Perjalanan memahami bagaimana bahasa ibu membentuk, mempengaruhi, dan pada akhirnya memperkaya kompetensi bahasa Indonesia bagi setiap mahasiswa. Video ini akan menampilkan bagaimana pengaruh bahasa ibu terhadap kemampuan berbahasa Indonesia mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Selamat menyaksikan. Saya Setu. Saya Intan. Saya Tio. Saya Rafina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Kali ini kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang pengaruh bahasa ibu terhadap kemampuan berbahasa Indonesia mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Yuk kita dengarkan. Sebagai mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, tentu kita membawa bahasa ibu masing-masing. Nah, bahasa itu ternyata punya pengaruh besar terhadap cara kita berbicara, menulis, bahkan memahami bahasa Indonesia di lingkungan akademik. Banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan berbicara dengan lancar dalam menggunakan bahasa Indonesia karena ada pengaruh yang kuat dari bahasa ibu tersebut. Pengaruh tersebut muncul dalam bentuk pelafalan yang terbawa dari bahasa pertama, pilihan kata yang kurang tepat, hingga struktur kalimat yang tidak sesuai. Namun, sejauh mana bahasa ibu mempengaruhi kemampuan berbicara mahasiswa belum diketahui secara jelas. Penelitian ini dilakukan untuk memahami tingkat pengaruh tersebut dan faktor-faktor yang berperan di dalamnya. Bahasa ibu adalah bahasa pertama yang kita pelajari sejak kecil melalui interaksi sehari-hari dengan keluarga dan lingkungan terdekat. Bahasa inilah yang membentuk dasar kemampuan berbahasa kita sejak awal. Melalui bahasa ibu, kita belajar mengucapkan kata dengan benar, memahami makna, menyusun kalimat, dan memilih kosakata yang tepat sesuai konteks. Selain itu, bahasa ibu juga memengaruhi cara kita berpikir, memahami sesuatu, dan mengekspresikan perasaan. Karena bahasa ibu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa ini menjadi bagian penting dari identitas diri dan budaya yang kita bawa dalam proses belajar bahasa lain. Dengan kata lain, kemampuan berbahasa Indonesia secara formal di sekolah sebenarnya sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita menguasai bahasa ibu sejak kecil. Nah, teman-teman, sementara itu bahasa Indonesia itu adalah bahasa nasional yang digunakan dalam komunikasi formal. Terkhususnya tuh di dunia perkuliahan, seperti penulisan makalah, laporan, dan skripsi. Idealnya tuh mahasiswa tuh harus mampu menguasai bahasa Indonesia itu yang baik, benar, dan sesuai kaidah. Namun dalam praktiknya penggunaan bahasa Indonesia itu masih sering dipengaruhi oleh bahasa ibu masing-masing. Contohnya saat kita berbicara kita masih terbawa logat daerah, sedangkan kita menulis tuh masih menggunakan struktur kalimat atau pilihan kata yang dipengaruhi oleh bahasa daerah kita yang kita kuasai sedari kecil. Nah, hal ini menyebabkan kemampuan berbahasa mahasiswa itu akan berbeda satu sama lain.
Karena latar belakang bahasanya itu pun berbeda. Oleh karena itu, tantangan kita sebagai mahasiswa itu adalah bagaimana kita menyesuaikan diri menggunakan bahasa Indonesia itu secara baik dan benar tanpa menghilangkan identitas kita, bahasa ibu yang menjadi bagian dari dalam diri kita. Makasih. Mahasiswa UIN Raden Patah berasal dari banyak daerah, seperti Palembang, Ogan Komering Ilir, Oku, Oki, Banyuasin, Musi Banyuasin, Lahat, dan berbagai daerah lainnya. Masing-masing membawa bahasa daerah yang berbeda. Misalnya bahasa Palembang seperti ngapo, Ogan itu ngape, Komering ya, dan begitulah. Dan Melayu dialek Sumatera Selatan lainnya. Karena keberagaman bahasa daerah ini tidak jarang terjadi perbedaan pengucapan atau pilihan kata ketika mahasiswa berkomunikasi satu sama lain. Hal ini memang wajar, sebab setiap mahasiswa telah terbiasa menggunakan bahasa ibu masing-masing sejak kecil. Tapi justru karena itulah, kampus kita menjadi kaya akan keberagaman bahasa dan budaya. Karena keberagaman bahasa daerah ini tidak jarang terjadi perbedaan pengucapan atau pilihan kata ketika mahasiswa berkomunikasi satu sama lain. Hal ini memang wajar, sebab setiap mahasiswa telah terbiasa menggunakan bahasa ibu masing-masing sejak kecil. Namun, keberagaman ini justru membuat lingkungan kampus menjadi lebih kaya akan budaya dan memperlihatkan betapa uniknya identitas tiap daerah. Jadi, keragaman bahasa ibu ini membuat pengaruhnya terhadap kemampuan berbahasa Indonesia makin terasa. Jadi wajar kalau di kampus kita terdengar teman-teman bicara dengan dialog yang berbeda. Selain itu, penggunaan bahasa ibu sehari juga bisa mempengaruhi cara kita menyusun kalimat dalam bahasa Indonesia. Misalnya, beberapa teman masih terbawa logat daerah ketika presentasi, atau kadang memilih kosakata yang lebih sering dipakai di daerah masing-masing. Namun, aku melihat bahwa keberagaman ini bukan hambatan, justru menjadi kekayaan budaya yang membuat proses komunikasi yang di kampus semakin menarik. Kita jadi bisa saling belajar, memahami logat dan cara bicara satu sama lain, bahkan memperluas wawasan bahasa kita. Dan pada akhirnya, meskipun bahasa ibu berpengaruh, kemampuan berbahasa Indonesia tetap berkembang karena kita menggunakan dalam kegiatan akademik, mulai dari diskusi kelas, mengajarkan tugas, sampai presentasi. Jadi, menurutku bahasa ibu dan bahasa Indonesia bisa saling melengkapi. Oke, next step. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah mengetahui apa itu bahasa ibu dan apa itu bahasa Indonesia. Yuk sekarang kita cari tahu apakah bahasa ibu ini berpengaruh terhadap penguasaan berbahasa Indonesia bagi mahasiswa Unraden Patah Palembang. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih, yaitu hasil surveinya. Yuk kita lihat bagaimana sih bahasa ibu ini memengaruhi cara mahasiswa UIN Raden Patah Palembang berbahasa Indonesia. Yang pertama itu pengaruh dialek ke pelafalan. Nah, pada pertanyaan tersebut, di diagram pertama, kelihatan banget kalau dialek daerah masih nempel kuat. Ada 34,5% mahasiswa yang ngerasa dialeknya memang memengaruhi cara mereka mengucapkan kata. Nah, 36,4% bilang kadang-kadang dan 29% bilang nggak ngaruh. Jadi bisa disimpulin nih, lebih dari setengah mahasiswa masih ke bawah dialeknya waktu ngomong bahasa Indonesia. Wajar sih ya, namanya juga kebiasaan dari kecil ini. Nah, yang kedua yaitu masuknya kosakata daerah tanpa sadar. Nah, teman-teman, pada diagram ini sering banget nih kejadian ya. Ketika ditanya apa kalian suka masukin kosakata daerah tanpa sadar, hasilnya ya 43,6% bilang iya, 40% bilang kadang-kadang, dan cuma 16% yang bilang nggak pernah, teman-teman. Artinya, mayoritas dari kita ternyata masih keceplosan pakai bahasa daerah waktu ngobrol. Lucu sih, tapi ini bukti kalau bahasa ibu benar-benar nempel. Nah, teman-teman, dan yang ketiga ya, yaitu pengaruh struktur kalimat bahasa ibu.
Nah, berikutnya ini kita lihat soal struktur kalimat, teman-teman. Di sini 32,7% bilang sangat memengaruhi, 27,3% memengaruhi, dan 25,5% sedikit memengaruhi, dan cuma 14,5% yang nggak ngerasa terpengaruh. Jadi, cara kita nyusun kalimat bahasa Indonesia ternyata banyak banget dipengaruhi oleh pola kalimat dari bahasa ibu. Makanya kadang kalimat kita berasa daerah banget walaupun udah ditulis dalam bahasa Indonesia. Karena itu tadi, teman-teman. Nah, yang keempat itu dampak pada teks akademik. Untuk penulisan akademik kayak makalah, esai, hasilnya lebih beragam, teman-teman di sini. Ada yang bilang sangat memengaruhi, ada yang ngerasa sedikit memengaruhi, tapi yang menarik adalah 47,3% merasa tidak terpengaruh sama sekali. Nah, teman-teman, walaupun begitu, tetap lebih dari separuh responden merasakan ada dampaknya. Jadi bahasa ibu masih ada pengaruh kecil-kecilan di tulisan formal kita, teman-teman. Dan pertanyaan yang kelima yaitu kesalahan ejaan dan tata bahasa. Terus, seberapa sering sih mahasiswa salah ejaan atau salah tata bahasa? Nah, teman-teman, pada diagram ini 40% menjawab jarang, 25% itu menjawab kadang-kadang, dan 17,3% itu menjawab sering, serta 8,1% itu menjawab sangat sering, dan 9,1% itu menjawab nggak pernah, teman-teman. Ini nunjukin kalau kesalahan berbahasa itu normal dan masih sering kejadian. Namanya juga lagi belajar kan, kita sebagai mahasiswa. Nah, dan yang terakhir itu apakah bahasa ibu berdampak signifikan? Nah, di pertanyaan terakhir ini mayoritas mahasiswa setuju kalau bahasa ibu memang berdampak. 38,2% bilang signifikan, 27,3% bilang sedikit signifikan, dan 23,6% bilang sangat signifikan. Yang bilang tidak signifikan cuma 10,9%. Teman-teman. Nah, teman-teman, dari mendengarkan hasil dari pertanyaan kita tadi, nah kesimpulannya dari semua data ini kita bisa simpulkan bahwa bahasa ibu itu ibarat jejak yang nempel terus dalam cara kita ngomong nih, nulis dan nyusun kalimat dalam bahasa Indonesia. Walaupun tiap orang berbeda-beda tingkat pengaruhnya, tapi jelas bahasa daerah punya peran besar dalam kebiasaan berbahasa kita sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa UIN Raden Patah Palembang, teman-teman. Makanya penting banget buat terus latihan, sadar sama penggunaan bahasa, dan biasakan diri pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Biar skill berbahasa kita makin naik level. Oke, paham semuanya? Sampai jumpa. Nah, teman-teman, itulah tadi hasil survei yang kami lakukan selama beberapa hari kepada 55 mahasiswa UIN Raden Patah Palembang. Selain daripada survei tersebut, kami akan memberikan contoh nyata dari pengaruh bahasa ibu terhadap kemampuan berbahasa Indonesia mahasiswa UIN Raden Patah Palembang. Guys, lihat ini, ada promo gacuan 12 tahun ini. Pokoknya kita harus ke sana ini sekarang. Nah, ini kayak ada yang beda nih. Nah, aku tahu. Tadi itu Alma itu memang ngomong pakai bahasa Indonesia, tapi sayangnya logat bahasa ibunya masih melekat banget sama dia. Nah, itu baru betul, bro. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kalau kelompok kalian, Bagaimana?